Nah, kali ini kita akan membahas mengenai impuls, momentum, dan tumbukan, di mana pada bagian satu ini kita akan membahas terkait impuls. Apa sih sebenarnya impuls itu? Secara sederhana, impuls dapat kita artikan sebagai hasil kali antara gaya yang bekerja pada suatu objek dengan selang waktu kontaknya atau delta T. Secara matematis, impuls dirumuskan sebagai F dikali dengan delta T. Ingat, rumus ini hanya berlaku jika gaya yang bekerja pada objek adalah konstan atau tetap. Sebagai contoh, misalkan bola ditendang dengan gaya 10 Newton oleh seorang anak. Jika selang waktu kontak kaki anak dengan bola tersebut adalah 0,1 sekon, maka impuls pada bola tersebut adalah, jadi dari soal ini kita ketahui bahwa gayanya adalah 10 Newton dan selang waktu kontaknya adalah 0,1 sekon. Sehingga impuls dapat kita cari dengan rumus F dikali delta T, yaitu 10 Newton dikali 0,1 sekon. Kita peroleh hasilnya adalah 1 Newton sekon. Gimana? Mudah kan untuk menentukan impuls? Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan impuls jika gaya yang bekerja pada suatu benda itu tidak konstan? Impuls oleh suatu gaya yang berubah sebagai fungsi waktu didefinisikan sebagai integral f dt dari T1 sampai T2 tertentu. Nah, ingat, persamaan ini adalah definisi dasar dari impuls, dan persamaan pertama yang kita peroleh tadi dapat kita tentukan dari persamaan ini. Nah, sebagai contoh, misalkan ada sebuah balok yang ditarik dengan gaya yang selalu berubah terhadap waktu, di mana besar gaya tersebut itu berubah menurut persamaan, yakni F sama dengan 3T kuadrat dikurang 2, dengan F dalam Newton dan T dalam sekon. Maka impuls balok tersebut selama selang waktu 0 sampai 2 sekon adalah, jadi dari soal ini kita peroleh bahwa F-nya adalah 3T kuadrat dikurang 2, sedangkan selang waktunya adalah 0 sekon sampai 2 sekon. Sehingga untuk menentukan impuls, kita gunakan rumus integral f dt dikarenakan impulsnya tidak konstan. Kita substitusikan harga f, kita peroleh I-nya adalah integral 6T kuadrat dikurang 2 terhadap dt dari T0 sampai 2 sekon. Nah, jika fungsi ini kita integralkan, kita peroleh 6/3T pangkat 3 dikurang 2T dari 0 sekon sampai 2 sekon. Kemudian kita gantikan nilai T ini dengan batas atas, lalu dikurang dengan batas bawah. Sehingga kita peroleh nilainya adalah 12 Newton. Lalu bagaimanakah cara kita untuk menghitung impuls jika yang diketahui adalah grafik gaya terhadap waktu? Impuls oleh gaya yang berubah sebagai fungsi waktu masih sama, didefinisikan sebagai integral f dt. Nah, di mana integral f dt ini merupakan luas daerah yang dibatasi oleh kurva pada grafik gaya terhadap waktu. Sebagai contoh sederhana seperti ini. Misalkan ada suatu benda dikenakan gaya yang berubah sebagai fungsi waktu seperti informasi grafik berikut. Dari grafik ini nanti kita akan menentukan impuls selama selang waktu 0 sampai 10 sekon dan impuls selama selang waktu 0 sampai 20 sekon. Nah, perhatikan, karena ini yang diketahui adalah grafik gaya terhadap waktu, maka impuls adalah luas daerah yang dibatasi oleh kurva pada grafik tersebut. Sehingga impuls selama selang waktu 0 sampai 10 sekon adalah setengah dikali alasnya 10 sekon dan tingginya adalah 10 Newton, sehingga kita peroleh impuls selama selang waktu 0 sampai 10 sekon adalah 50 Newton sekon. Nah, lalu selama selang waktu 10 sampai 20 sekon, luas daerah ini atau impuls selama selang waktu 10 sampai 20 sekon adalah negatif 50 Newton sekon. Sehingga jawaban untuk pertanyaan A adalah 50 Newton sekon, sedangkan jawaban untuk pertanyaan B adalah 50 Newton sekon ditambah dengan negatif 50 Newton sekon. Artinya impuls yang bekerja pada objek tersebut dalam selang waktu 0 sampai 20 sekon adalah 0 Newton sekon.